Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 27 Februari 2023 dengan judul Untuk Menyatakan Dirinya Kepada Orang Yang Rendah Hati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 10 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Orang-orang terhormat di dunia ini, serta mereka yang dinamakan orang-orang besar dan budiman, dengan segala pengetahuan yang mereka banggakan, tidak dapat menyelami tabiat Kristus. Mereka menghakimi dia dari rupa secara lahir, dari kehinaan yang menimpa dia sebagai manusia. Tetapi kepada para nelayan dan pemungut cukai telah dikaruniakan pengertian untuk melihat yang tidak kelihatan. Murid-murid sekalipun tidak mengerti segala perkara yang hendak dinyatakan Yesus kepada mereka. Tetapi sekali-kali ketika mereka menyerahkan diri kepada kuasa Roh Kudus, pikiran mereka diterangi. Mereka menyadari bahwa Allah yang berkuasa, yang berpakaian kemanusiaan, ada di antara mereka. Yesus bersukacita karena meskipun pengetahuan ini tidak dimiliki oleh orang budiman dan berpengetahuan, namun sudah dinyatakan kepada orang-orang yang hina ini. Sering tak kala ia telah mengemukakan tulisan perjanjian lama dan menunjukkan penggunaannya pada dirinya. Pekerjaan grafiratnya, mereka telah digugah oleh rohnya dan diangkat ke dalam suasana sorga. Mengenai kebenaran rohani diucapkan oleh nabi-nabi mereka, mendapat pengertian yang lebih jelas daripada para penulis yang semula. Sesudah itu, mereka mau membaca tulisan perjanjian lama, bukannya sebagai ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, bukannya sebagai ucapan orang-orang budiman yang sudah meninggal, melainkan sebagai suatu wahyu yang baru dari Allah. Mereka memandang dia, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 111. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena
firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan orang-orang terhormat di dunia ini, serta mereka yang dinamakan orang-orang besar dan budiman, dengan segala pengetahuan yang mereka banggakan, tidak dapat melayani tabiat Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi. Biarlah itu mendatangkan berkat sukacita bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Biarlah hikmat sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami bergumul dan berdoa khusus untuk pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, para tukang material, dan juga persiapan daripada Rumah Sakit Advent Palangkaraya untuk peresmian. Kami serahkan semua panitia ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembina-pembina rumah sakit. Kami juga berdoa khusus bagi hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat, kekuatan, kesehatan sorga Tuhan selalu berikan bagi hamba-Mu ini. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat sorga, agar mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan dunia, tetapi memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, dan cukupkan segala kebutuhan mereka setiap hari. Para pendengar yang setia yang berulang tahun dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka fokus kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.